Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di pengajian Kopi Ngaji, dan kali ini kita sudah memasuki edisi yang ke-75, Alhamdulillah. Dan insya Allah telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Ghufron Mustaqim. Beliau adalah anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga sebagai Sekjen Serikat Usaha Muhammadiyah, sekaligus sebagai co-founder dan owner dari Evermos. Dan beliau juga alumni dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya, marilah kita buka pengajian ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Ghufron Mustaqim, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, saderengipun kula ngisi nggih, mungkin derek nempangaken asmi kula Ghufron Mustaqim. Ghufron riyen lulus saking Madrasah Muallimin tahun 2009, lajengaken kuliah teng Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Nah, setelah kuliah di Gadjah Mada niku terus kerja di perusahaan konsultan, namanya perusahaan McKinsey & Company, sebuah perusahaan konsultan manajemen global yang kantor pusatnya ada di New York, tetapi kulo kerjane saking Jakarta untuk kantor di Asia Tenggara. Jadi kulo kerjane teng Jakarta, Singapura kalian Brunei. Nah, terus setelah itu mulai karena di Indonesia ini mulai bermunculan teknologi startup atau perusahaan-perusahaan. Dulu kayak Nadiem Makarim itu senior saya itu di McKinsey, artinya senior saya di McKinsey, yang Nadiem yang pendirikan Gojek. Waktu itu tahun 2015 mulai bermunculan teknologi startup atau perusahaan-perusahaan teknologi yang dirintis lalu berhasil mendapatkan berbagai macam investasi dari perusahaan-perusahaan investasi global. Nah, waktu itu kula nggih mulai masuk industri teknologi startup tahun 2015 di bidang e-commerce. Waktu itu yang mendirikan teman saya membantu, nama startupnya namanya Sellstock atau Sorabel, yang dulu sempat menjadi salah satu fashion e-commerce yang terbesar di Indonesia. Nah, sekitar gangsal tahun kapengker niku kula kali rencang-rencang mendirikan sebuah startup baru yang namanya adalah Evermos. Nah, ini yang kantor pusatnya teng Bandung, ingkang kula didapuk dados diamanai sebagai CEO. CEO itu bahasa Inggrisnya saking Chief Executive Officer. Niku nggih nek bahasa Indonesiane dirut ya, direktur utama, tapi ajane ya dadi babu ya, jadi maksudnya nggih niku napa nggih kudu kerja niku kan, mboten jabatan sing saged ungklang-ungklang kados mungkin pejabat-pejabat pada umumnya. Nah, dia menaik sebagai CEO di Evermos. Alhamdulillah 4 tahun, 5 tahun terakhir kami membangun bisnis, membangun Evermos. Saat ini ada wonten sekitar 600 pegawai di Evermos niki. Terus kemudian nah niki sing diputer, artinya kita itu membangun Evermos itu tidak mengandalkan duit sendiri, tetapi kami mendapatkan kepercayaan
dari berbagai macam perusahaan investasi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Total investasi yang sudah masuk ke Evermost itu sejauh ini sekitar 77 juta US dollar atau kisarannya lebih dari mungkin sekitar 1,1 atau 1,2 triliun rupiah. Nah, niku ingkang kita ingkang kita kelola untuk kemudian membesarkan perusahaan. Nah, niku perusahaannya misinya adalah memberdayakan brand lokal dengan membantu mereka agar pasarnya lebih luas. Jadi banyak di Indonesia itu brand-brand lokal, brand-brand lokal di Bandung Raya, di Jogja dan sebagainya, ada fashion, ada makanan dan sebagainya. Banyak mereka itu kurang bertumbuh kembang karena masalahnya adalah di pemasaran. Nah, kita membantu memasarkan para brand lokal ini dengan jaringan yang kita bangun. Jaringan yang kita bangun antaranya adalah reseller. Jadi kita punya sekian ratus ribu reseller yang bergabung di Evermost untuk membantu menjualkan produk-produk brand lokal yang ada di Evermost. Dan itu kita ada di lebih dari 1.600 kecamatan. Kita gadah ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak reseller yang membantu jualan produk-produk di kami. Selain itu kita juga membantu para brand ini untuk juga memasarkan di channel-channel yang lain seperti marketplace, TikTok dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sedaya, kula niki riyen pas teng Mualimin kelas 1 sanawiyah niku wonten mata pelajaran yang membahas tentang hadis mi'ah ya. Jadi bukunya kecil, covernya merah. Itu hadis pertama yang dibahas adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, hadis riwayat Ahmad. Nah, ini ku tekan saat ini apal. Ya, mungkin sing niku sing apal niku tok niku. Dan kemudian menjadi suatu perspektif ya, suatu acuan untuk kemudian kita berkarya. Nah, termasuk dalam hal kami membangun Evermost bersama teman-teman itu ya sebagai ikhtiar dalam rangka untuk memberikan manfaat sesuai yang ada di hadis tersebut gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas, kita pengen membantu brand-brand lokal untuk bisa semakin laris. Di saat yang sama kita juga memfasilitasi orang-orang yang pengen berpenghasilan tambahan dengan bergabung menjadi reseller di Evermost gitu. Ada salah satu reseller profesional kami itu yang per hari bisa jualan lebih dari 1.000 order itu per hari. Bukan lulusan kuliah, lulusan SMA atau SMK. Malah bisa beli mobil Alphard. Salah satu reseller profesional yang ada yang bergabung di Evermost. Nah, itu sebenarnya diantaranya adalah dalam rangka untuk membumikan salah satu hadis tersebut, yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, para bapak, para ibu, lan sedherek-sedaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menawi kita niku maos sejarah nggih, sejarah tentang persyarikatan Muhammadiyah ini itu organisasi yang pada awalnya didirikan dan digerakkan oleh para pengusaha. Kula niku nate maos wonten ing majalah Suara Muhammadiyah edisi lama tentang profil-profil pimpinan dan anggota Muhammadiyah periode awal, periode waktu Kyai Haji Ahmad Dahlan Tesih Sugeng. Niku ternyata yang yang pengusaha itu jumlahnya lebih dari 80%. Mayoritas berarti. Nggih wonten usaha batik lah, usaha sembako lah lan warninipun. Jadi usahanya usaha pengusaha gitu. Sedangkan yang non pengusaha itu jumlahnya minoritas, kurang dari 20%. Dan inilah menjadi etos atau menjadi spirit yang menggerakkan Muhammadiyah sehingga menjadi organisasi yang sangat dinamis,
dan mungkin di berbagai macam penelitian disebutkan sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, kita terbesar itu tidak hanya lagi berbicara tentang kuantitas, tapi berbicara tentang kualitas ya. Dan dalam hal ini kualitas termasuk kualitas aset, kualitas jamaahnya. Terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Nah itu adalah diantaranya adalah berkat spirit atau semangat yang memang Muhammadiyah ini dulu didasari gitu oleh semangat para pengusaha, semangat para entrepreneur untuk kemudian bisa dengan persyarikatan Muhammadiyah bisa menyelesaikan berbagai macam masalah sosial keagamaan yang ada di sekitar dengan sangat dinamis, dengan terobosan-terobosan yang luar biasa. Nah, makanya sebenarnya perjalanan kewirausahaan kami pun, kula niku nggih dimulai setelah Muktamar Muhammadiyah 2015. Waktu itu ada satu pilar tambahan, pilar dakwah Muhammadiyah, yakni pilar ekonomi nggih. Diputuskan di Muktamar Muhammadiyah di Makassar, pilar ekonomi. Setelah sebelumnya pilar pendidikan dan pilar sosial sudah mewarnai kiprah Muhammadiyah selama 1 abad. Nah, tambah pilar ekonomi. Nah, kula sebagai salah satu kader Muhammadiyah kemudian ya mengejawantahkan ya dengan kemudian memilih jalur wirausaha, entrepreneurship untuk kemudian berkarya gitu. Karena memang Muhammadiyah memberikan semangat agar para kader, para anggota Muhammadiyah bisa juga meniru pendahulu-pendahulu Muhammadiyah untuk banyak yang terjun di dunia wirausaha. Nggih, Bapak Ibu semuanya, Indonesia ini saat ini berada di kelas ekonomi berkembang atau kelas menengah. Gross national income per kapita Indonesia saat ini sekitar 3.900 USD per bulan per tahun per orang. Gross national income. Kita saat itu di posisi itu. Nah, untuk menjadi negara maju itu dibutuhkan sekitar 3 kali lipat level sekarang. Karena untuk menjadi negara maju itu kita harus punya gross national income sekitar 12.000 USD per kapita per tahun. Nah, itu masih 3 kali lipat dari sekarang. Dan ini banyak sekali negara-negara yang terjebak di kelas menengah atau middle income trap istilahnya. Terjebak di kelas menengah. Jadi kalau terjebak itu kemudian nggak bisa naik kelas dari negara maju, tapi terjebak dan kemudian malah turun gitu. Nah, ini banyak negara-negara yang terdekat itu adalah Filipina. Filipina itu tahun 1980-an digadang-gadang bisa jadi negara maju gitu. Cuma ternyata dia terjebak gitu sebagai negara berkembang dan malah sekarang turun gitu. Nah, Indonesia sekarang ini negara berkembang dan mau nggak mau harus menjadi negara maju gitu. Karena kalau stuck di negara berkembang banyak pengangguran dan kemudian kalau banyak pengangguran itu ujungnya macam-macam, termasuk misalnya konflik sosial, konflik horizontal, terus kemudian masalah pendidikan, kesehatan dan sebagainya akan tidak kondusif. Nah, itu keadaan Indonesia saat ini. Tapi saya termasuk orang yang sangat optimis bahwa Indonesia itu bakal menjadi negara yang maju. Kalau kita melihat posisi ekonomi Indonesia saat ini secara gross domestic product, secara GDP, at purchasing power parity, ngapunten iki saka bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ngapunten iki bahasa Jawane mboten kertas nih. Gross domestic product at purchasing power parity niku napa bahasa Jawane? Nah, ini intinya kondisi ekonomi Indonesia, kondisi ekonomi makro Indonesia itu kalau di ranking dengan negara-negara di dunia itu sekarang sebenarnya sudah peringkat 9 di dunia. Jadi ekonomi Indonesia itu kalau di ranking dari sekitar 200 negara di dunia
itu Indonesia sekarang itu sebenarnya peringkatnya sudah nomor 9 di dunia. Ya, yang paling besar itu udah Cina. Nah, Cina itu udah nomor 1 lah. Lalu kemudian ada Amerika, ada India, ada macam-macam itu. Nah, Indonesia itu sudah peringkat 9 secara gross domestic product at purchasing power parity gitu. Artinya itu memperhatikan kurs mata uang rupiah gitu. Nah, pada tahun 2045, 2050 itu diprediksi Indonesia ini bisa menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Nomor 4 di dunia. Cuma kalah dengan Cina, dengan Amerika, dan dengan India. Lalu kemudian langsung Indonesia. Jadi negara-negara Eropa itu banyak yang akan tertinggal secara ekonomi oleh kita. Jerman, Inggris, Perancis, Kanada, yang mana-mana itu diprediksi lebih secara ekonomi negaranya lebih kecil daripada Indonesia. Itu tahun 2045, 2050. Prediksinya seperti itu. Nah, jadi Indonesia ini diprediksi luwih sugih tinimbang Londo riyen sing jajah niku. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu atau putranipun mungkin wonten sing nate dolan teng Eropa atau dolan teng Amerika niku sakjane secara sosial niku sampun terlihat bahwa Eropa Amerika itu udah in decline gitu, udah turun. Udah malas bekerja, intinya udah malas-malesan, udah gaya hidupnya mahal tetapi nggak dibarengi dengan semangat kerja yang tinggi, ya itu udah Eropa Amerika sudah seperti itu. Makanya kemudian secara prediksi dengan angka-angka itu Indonesia diprediksi ekonominya semakin meningkat. Nggih, tetapi lagi-lagi itu masih dalam hitungan di kertas ya. Hitung-hitungan di kertas. Masih belum menjadi realita. Itu adalah potensi tapi belum menjadi realita. Nah, kita ini sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai apalagi teman-teman yang muda-muda gitu sebagai kader penerus bangsa. Nah, ini harus kemudian mengisi kemerdekaan dengan mencoba merealisasikan apa yang jadi prediksi itu menjadi kenyataan gitu. Nah, ikhtiar kecil kami itu diantaranya adalah dengan melalui wirausaha ini, berwirausaha. Dengan berwirausaha, karena ya berdasarkan hitungan dari pemerintah Indonesia, itu setiap 1 triliun investasi itu bisa membuka lapangan kerja 1.000, 2.000 bahkan 3.000 lapangan kerja baru di Indonesia. Setiap 1 triliun investasi. Seperti Evermos, investasi kami kan sekitar 1 triliun. Kami membuka lapangan kerja secara langsung 600-an, tapi lapangan kerja tidak langsung, misalnya customer service, cleaning service, macam-macam itu bisa hampir 1.000. Nah, Indonesia butuh lebih banyak pengusaha yang kemudian pengusahanya ini bisa menarik berbagai macam investasi untuk kemudian kita bisa diantaranya menyelesaikan permasalahan sosial, yakni permasalahan pengangguran di Indonesia. Nah, pengangguran di Indonesia ini jumlahnya sekitar 7 juta, 8 juta orang di Indonesia. Artinya kalau misalnya gampangannya 1 triliun investasi niku saged mbikak lapangan kerja 2.000 orang misalnya rata-rata. Berarti Indonesia itu butuh sekitar 4.000 triliun investasi yang bergulir di usaha-usaha, di bisnis-bisnis orang-orang di Indonesia gitu. Nah, itulah ikhtiar kami dan kami pengen agar banyak teman-teman itu bisa menjadi pengusaha dan pengusaha yang berhasil, artinya berhasil itu ya kemudian bisa mempekerjakan
ratusan orang, ribuan orang, dan diantaranya mendatangkan investasi sehingga kita bisa itu tadi. Kemudian masyarakat kita lebih produktif, masyarakat kita lebih sejahtera, Indonesia bisa menjadi negara maju. Nah, insya Allah. Kalau kita lihat daftar terkaya orang-orang di Indonesia yang 10 misalnya 10 orang terkaya, itu sosok role model yang bisa kita lihat adalah Khairul Tanjung gitu kan. Tetapi belum banyak orang di antara kita yang pengusaha gitu kan, yang pengusaha yang juga sholat, yang juga puasa gitu kan. Itu yang seperti Khairul Tanjung itu masih sedikit gitu. Nah, saya itu punya bayangan dan cita-cita bagaimana 10 tahun, 20 tahun ke depan itu banyak pengusaha-pengusaha, teman-teman kader-kader anggota Muhammadiyah, atau dari NU, atau dari teman-teman yang lain itu bisa banyak yang kemudian jadi pengusaha dan pengusaha yang berhasil. Dan salah satu kuncinya adalah kita harus bekerja sama, kita harus berserikat untuk kita bisa bisa saling membantu satu sama lain. Nah, oleh karena itu kami kami ini diberikan amanah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tadi bukan majelis ekonomi tapi lembaga pengembangan UMKM. Nah, saya diamanahi sebagai wakil ketua LPUMKM PP Muhammadiyah itu menginisiasi yang namanya Serikat Usaha Muhammadiyah, SUMU, Serikat Usaha Muhammadiyah. Harapannya adalah bisa menghimpun teman-teman pengusaha dari kalangan Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah untuk berserikat, lalu kita bisa petakan kira-kira mana yang potensial untuk kemudian kita bisa bersama-sama lah, kita coba carikan jalan agar bisa semakin besar. Nah, saya ada beberapa usaha-usaha yang saya lihat menarik, mulai kemudian saya terlibat untuk kemudian memberikan advice agar kemudian tata kelolanya lebih bagus sehingga nanti bisa mendaftarkan investasi yang besar untuk kemudian nanti membesarkan usaha sekaligus membuka lapangan kerja. Nah, itu saat ini di Serikat Usaha Muhammadiyah sudah ada di sekitar 30 kabupaten kota. Kita memiliki koordinator daerah di 30-an kabupaten dan kota, dan menghimpun lebih dari 1.000 usaha-usaha di berbagai macam kabupaten kota tersebut. Impiannya tadi Bapak Ibu sekalian bahwa Indonesia butuh lebih banyak pengusaha dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan NU gitu kan, untuk kemudian bisa menjadi pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha-pengusaha yang besar. Karena insya Allah kalau kita lebih banyak pengusaha-pengusaha tersebut, ya nanti insya Allah ya seperti Muhammadiyah di awal gitu, perkembangannya sangat dinamis. Kalau kita lebih punya banyak rasio jumlah pengusaha di kalangan Muhammadiyah itu semakin banyak, Muhammadiyah sekarang pun sebenarnya masih dinamis, akan lebih dinamis lagi termasuk dalam program nanti internasionalisasi Muhammadiyah. Biar Muhammadiyah ini bisa hadir secara dalam di berbagai macam negara di dunia, di luar negeri gitu, dan bisa memberikan manfaat juga di banyak tempat. Itu adalah potensi dakwah yang luar biasa dan itu membutuhkan dana yang luar biasa, sehingga ya tentu Muhammadiyah harus diperkuat dengan kader-kader, anggota-anggota yang banyak menjadi pengusaha, yang banyak pengusaha. Enggak, kalau SUMU ini adalah serikat ini. Serikat itu ya perkumpulan. Kita enggak punya dana ini Ustadz. Ya. Yang punya dana itu kan adalah investor-investor. Ya, gimana kita lakukan adalah mendampingi, membantu teman-teman ini agar perusahaannya bisa dikemas secara lebih bagus sehingga bisa bisa didanai oleh investor. Nah, saya ini Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin buat teman-teman yang muda kadang-kadang bertanya-tanya gitu, bagaimana kami membangun sebuah bisnis yang kemudian bisa mendapatkan investasi lebih dari 1 triliun. Itu ada
itu sesuatu yang sangat memungkinkan. Kami jadi co-founder dan CEO Evermost ini, saya ini ya, itu modalnya RP0. Jadi nggak keluar biaya, saya nggak keluar modal sepeser pun pas mendirikan Evermost dan kemudian diamanai sebagai CEO itu saya tidak mengeluarkan sama sekali duit gitu. Padahal dalam waktu 4 tahun, 5 tahun, Evermost bisa menghimpun lebih dari 1 triliun rupiah gitu. Nah, ada satu ayat Al-Quran yang saya andalkan sebenarnya dalam perjalanan kami gitu. Itu ada di surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu aja yang kemudian jadi pedoman gitu. Bahwa dengan bekal takwa itu insya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang menghampiri kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari arah yang tidak kita duga. Nah, itu menjadi ibaratnya dadi cekelan kula ngoten. Niku dadi cekelan kula kagem ya membangun, berkarya, membangun usaha gitu. Bekal teologisnya itu, bekal keterampilannya itu saya dapatkan dulu ketika di Mu'alimin diamanai menjadi ketua IPM, ketua ranting IPM. Nah, dulu saya terpilih jadi ketua ranting IPM di Mu'alimin selama 1 tahun. Pelajaran kepemimpinan, pelajaran konflik resolution, pelajaran stakeholder management, pelajaran komunikasi itu saya dapatkan 1 tahun ketika diamanai jadi ketua IPM Mu'alimin itu. Nah, itulah keterampilan kepemimpinan yang membekali kami dalam perjalanan menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur. Nah, sehingga ini sebenarnya buat teman-teman yang kawan-kawan muda yang pengen bisnis, pengen bangun usaha. Nah, sepertinya pegangan surat At-Tolak 2 sama 3 itu menjadi pegangan yang insya Allah kokoh gitu untuk kemudian membantu kita bisa menjalani setiap rintangan itu dengan tetap optimis bahwa semuanya akan insya Allah akan baik-baik saja selama kita mengiringi ikhtiar kita dengan ketakwaan gitu. Nah, selain itu saya juga ada ayat yang sangat memotivasi saya. Yang ini terdapat dalam surat niki wonten dalil nggih Ustaz Zakir nggih. Mangke mang dibiji niki biji kula pinten niki. Pun kalih dalile kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, niki wonten ing surat Ali Imran ayat 26 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa ta'zi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuquhum man tasya'u bi ghairi hisab ya. Nah, ini kenapa memotivasi? Karena di dalam ayat ini kita tahu bahwa Allah itu yang berkuasa. Bahwa kita itu saat ini misalnya kami ya usahanya masih kecil, bisa jadi suatu hari nanti usahanya besar. Atau mungkin ada pengusaha-pengusaha yang besar. Itu bisa jadi nanti jadi pengusaha yang kecil. Intinya semuanya ini dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita itu tugasnya hanya ikhtiar sebaik mungkin, membekali ikhtiar kita dengan ketakwaan. Insya Allah pasti ujungnya baik gitu. Nah, itu ayat yang memotivasi kami gitu. Bahwa Allah itulah yang punya kendali gitu. Semuanya, kendali memuliakan, menjatuhkan, terus kemudian menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari, memberikan rizki siapapun. Nah, Allah yang megang kendali. Jadi
Asalkan kita ini ya mencoba agar hidup kita ini selalu terkoneksi dengan Allah. Kita punya cita-cita besar, kita punya niatan baik, kita iringi dengan ketakwaan dan ikhtiar sebaik mungkin, insya Allah nanti ujungnya itu ya kebaikan gitu. Nah itu ayat yang memotivasi saya. Apalagi kadang-kadang kita itu berpikir, saya itu berpikir, apakah ikhtiar kita itu cukup ya untuk kita bisa mewujudkan cita-cita yang besar. Nah, karena kita itu kan keterampilannya terbatas, kecerdasan kita terbatas, waktu kita terbatas. Cukup enggak ya kira-kira tadi saya punya visi gitu kan, agar lebih banyak teman-teman Muhammadiyah jadi pengusaha, masuk list top 100 orang terkaya di Indonesia misalnya, itu kan sesuatu visi yang besar ya dengan Serikat Usaha Muhammadiyah ini. Nah, tapi kemudian ada ayat lagi nih Ustadz Zakir nih. Nah, dalilnya ada di surat surat Al-Anfal ayat 17. Ini luar biasa sekali karena ini adalah ayat yang turun yang menjelaskan kenapa Rasulullah bisa menang dalam perang Badar gitu. Padahal waktu pas perang Badar itu pasukan muslimin itu memiliki banyak sekali keterbatasan pasukan, keterbatasan perlengkapan perang dan lain sebagainya, tapi akhirnya menang. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Nah, di sini di ayat ini dijelaskan bahwa yang membunuh para musuh di dalam peperangan itu bukan kalian, tetapi adalah Allah lah yang membunuh mereka. Dan kalian itu kalian bukanlah yang melemparkan gitu, tapi Allah lah yang melemparkan gitu. Jadi ini ayat yang kalau menurut saya ini sangat menggembirakan sekali. Karena Allah lah yang menyempurnakan ikhtiar kita gitu. Jadi kita itu memang harus berikhtiar, tapi ya ikhtiar kita itu mungkin faktornya 0 sekian persen gitu dari sebuah hasil yang nanti akan kita dapatkan gitu. Karena Allah lah yang menyempurnakan ikhtiar kita. Nah, sehingga ini juga sangat menggembirakan karena membuat kita tenang gitu. Yang penting jalani dulu aja. Yang penting ikhtiar dulu aja. Niati dengan niat yang baik, punya cita-cita yang baik, kemudian diiringi dengan ketakwaan. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menyempurnakan niat kita, insya Allah. Nah, sehingga ya tugas kita sebagai sebagai umat Islam, sebagai warga Muhammadiyah, ya ikhtiar kita lah untuk kemudian bisa berguna bagi orang-orang sekitar, bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Allah nanti akan membantu dengan berbagai macam cara yang tidak terduga agar membuat ikhtiar kita itu semakin memberikan manfaat. Dan insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang lebih sejahtera, lebih adil, lebih makmur, maju, dan bisa menjadi pemimpin peradaban di dunia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, para bapak, para ibu, sedherek sedaya, ngoten mawon iki ingkang saged kula aturaken wonten ing enjang punika, nyuwun pangapunten menawi kathah kelentunipun. Mugi-mugi kita dados tiyang ingkang bertakwa, dados pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kula nyuwun doa restu panjenengan sedaya supados kula lan rencang-rencang dalam berusaha membangun bisnis penuh barokah, memberikan manfaat bagi banyak orang, bangsa, negara, dan agama insyaallah. Dan mugi-mugi para bapak, ibu lan sedherek sedaya saged sehat-sehat, saged digampilaken wonten ing pagawean usaha lan sak piturutipun insyaallah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.